Fakta pahit menjadi seorang YouTuber. Yang pertama, alat adalah modal utama. Kita memikir bahwasannya pakai HP cukup, ya. Dengan HP 2 juta kita menjadi seorang YouTuber sukses. Ya kan, dalam 5 tahun kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jawabannya enggak. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau cepat atau enggaknya dalam mencapai suatu tujuan kita, mungkin jadi seorang YouTuber yang sukses, itu bukan dari seberapa cepat kita upload video, misalnya kita sehari upload 5 kali misalnya gitu. Enggak. Tapi dari seberapa bagus visualnya. Biasanya kalau visual yang bagus, misal kita record pakai HP Android nih, gue pakai apa Android nih. Kita bandingin pakainya iPhone 11, ya kan? Enggak apa ya? Enggak sebanding gitu loh. Jadi alat itu modal utama. Nah, teman-teman, pengalaman gua ngonten, kalau punya uang lebih, kita bisa pakai alat yang lebih bagus. Tujuannya bukan gua pamer, bukan gua menjas orang-orang yang baru mulai. Tujuan dari gua menyarankan untuk membeli alat yang bagus, entah itu handphone, entah itu laptop, PC, tab, dan lain sebagainya. Itu untuk meningkatkan kualitas rekaman. Kita misalnya ngonten ya, game. Kita nggak mungkin kan ngerekam game pakai HP 1 jutaan. Nge-lag gamenya. Misal kita oke bang, gue kerja dulu nih, gue punya uang 10 juta, gue mau beli HP lah buat ngonten. Nah itu baru bagus. Maksudnya gini, bukan berarti gue nggak melarang teman-teman buat langsung membeli, langsung mulai gitu loh. Enggak. Kalau ada uang lebih ya, inget, kalau ada uang lebih, beli alat yang bagus sebagai investasi jangka panjang. Karena konten di YouTube bukan seberapa cepat dia viral, tapi seberapa cepat dia bertahan, seberapa lama dia bertahan. Kalau kita ngonten cuman pengen cepet viral, kita ngonten pengennya rame terus langsung dapat duit, nggak bakalan bisa. Jadi seperti itu teman-teman ya. Alat adalah sebuah modal utama. Selanjutnya adalah ada kalanya kita mengganti konten utamanya. Pengalaman gue aja, jadi gue tuh ngonten di YouTube udah 5 tahun tapi gagal. Kenapa gagal? Karena gue terlalu nyaman. Kalau kita bikin konten, tapi konten kita yang ditontonnya udah nggak rame, orang udah bosen, orang udah nggak suka, kita ganti. Gini loh, kalau kita seorang kreator, tapi kita nggak bisa membaca market, kita nggak tahu cara membaca, market kita apa? Algoritma kan. Nah, jadi kita tuh nggak bisa baca tren, kita nggak bisa baca algoritma, gitu kita bakal mati teman-teman. Jadi kalau kita mau bertahan lama, bukan berarti seberapa konsistennya kita upload video, tapi seberapa pahamkah kita akan sebuah tren. Contoh, kita bisa tahu trennya, kita mau, trennya akan ke sini arahnya, ya kan? Tren ini akan ke sini arahnya. Apakah kita fokus satu tren aja? Enggak. Jadi kita tuh kalau mau bikin konten, kita mau tetap bertahan, kita harus tahu tren. Dan kalau misalnya konten kita itu tidak relevan lagi, ya konten kita udah lama nih, udah busuk lah ya, itu kita ganti teman-teman. Kalau kita nggak ganti, kita akan mati. Ya, dan ini pengalaman gue punya channel YouTube udah lama banget jalan, itu gue salah. Gue terlalu nyaman akan kontennya, terus gue melupakan segala sesuatunya. Hasil penghasilan gue drop jauh banget. Langsung jauh. Jadi kalau mau bertahan, membaca algoritma, memahami algoritma sebenarnya gampang ya. Memahami narasi itu gampang. Kalau teman-teman memahami narasi, teman-teman selamat, teman-teman sudah bisa hampir bisa menguasai. Baru setelah itu teman-teman upgrade lagi ilmunya ya, bukan hanya narasi, ada beberapa ilmu yang harus kita upgrade dan kita pahami. Jangan terlalu nyaman. Kita ngonten, tadi gue bilang bahwasannya kalau kita nggak ganti konten itu namanya terlalu nyaman. Apakah kalau kita bikin konten di sosial media terlalu nyaman itu sukses? Enggak ya. Kalau kita bikin konten terus sepi, nggak ada yang nonton ya, kita harus bisa breakdown, kita harus bisa evaluasi dulu ya. Mungkin kita bisa istirahat dulu, kita cari solusinya untuk menenangkan otak. Karena biasanya orang-orang yang bikin konten itu dia orang-orang kerja teman-teman. Misalnya dia kerja di kantor paginya sampai sore, nah malamnya dia konten. Karena kalau orang konten itu di YouTube terutama itu dia
nggak bisa dijadikan sebagai pekerjaan utama. Itu untuk pekerjaan sampingan. Misalnya dapat gaji 1 juta sebulan, oke lah, nggak usah sampingannya. Tapi dia punya pekerjaan utama. Jadi teman-teman harus punya, yaitu loh, batasan-batasannya. Jangan hanya fokus dan nyaman aja. Kalau kita nyaman begini aja, nggak ada perkembangan, nggak ada perubahan, nggak ada upgrade, udah kita bakal mati. Ya, konten kita akan mati, channel YouTube kita akan tutup sendirinya. Ya, jadi walaupun kita nggak ada perubahan, algoritma akan ngasih bukti sendiri. Jadi teman-teman buat yang pemula, jangan hanya nyaman, tapi kita harus tahu apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang akan terjadi di saat selanjutnya, dan apa yang terjadi di sebelumnya. Selanjutnya harus netral. Jadi seorang content creator, kita tuh harus netral, teman-teman. Jangan kita berpihak ke pihak manapun. Apalagi kalau lagi ada sesuatu yang kemarin rame, kita berpihak si ini. Jangan. Kenapa? Karena kalau kita berpihak, mungkin ada orang yang nggak suka dan mungkin dia akan nyerang kita. Ingat, sosial media, apapun itu, YouTube terutama, ya, terutama TikTok lah ya, itu sangat panas, gampang panas, ya. Sosial media itu gampang panas. Semenjak gua udah lama ngonten, ingat, ya, sosial media gampang panas. Teman-teman tuh kalau mau bikin konten harus netral. Apakah kita boleh mengkritik konten orang lain? Boleh, ya. YouTube boleh nggak sih bang kalau kita mau ngeritik orang lain? Boleh, tapi kita harus netral. Kita harus jawab sesuai kemampuan dan kita ada landasan yang untuk memvalidasi jawaban kita. Kalau kita jawab cuman oke, gue begini maunya ya, tapi gue nggak ada validasinya, nggak ada hal-hal yang memvalidasi, tidak ada teorinya, kita nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita cuman hal-hal seperti itu, kita bakal mati, teman-teman, ya. Jadi kalau mau jadi seorang kreator, kita harus netral dan tidak berpihak manapun. Kalau kita nggak begitu, ujung-ujungnya nanti akan ribut. Ingat, sesuatu yang kita bicarakan di sosial media itu bisa ribut, teman-teman. Pahami narasi. Nah, kita jangan hanya nyaman, kita jangan hanya rajin, tapi kita harus paham narasinya dulu, teman-teman. Ini nggak enaknya jadi seorang YouTuber nih. Kita harus tahu apa yang sedang naik, apa yang sedang diturunkan. Pokoknya itu, dua korelasi ini. Ingat nih, gue tuh paham banget pola sosial media. Ingat nih, misalnya nih, kita ada sesuatu yang lagi viral nih, pasti ada yang sedang ditutup-tutupin. Jadi kalau ada sebuah kasus nih, ya kan, ada kasus lagi rame, terus tiba-tiba misalnya lagi nih, kasus A naik, terus kasus B turun untuk tutupin. Nah, kita harus tahu polanya. Kalau kita nggak tahu pola seperti ini, ya, kita akan mati. Dan kita takutnya adalah kita jangan berpihak yang salah gitu. Karena algoritma buat orang-orang kaya itu permainan, dan itu untuk apa? Untuk membenarkan suatu kesalahan. Ya, jadi gini, kalau kita orang biasa, kita harus netral. Tadi gue terangkan tujuannya untuk ini. Sebelum kita netral, kita harus tahu paham narasinya. Karena setiap peristiwa yang ada, setiap kejadian yang viral, entah siapapun pelakunya, itu pasti ada sesuatu yang akan viral selanjutnya. Ingat, misal si A bikin kasus, ntar si B disuruh si A buat nutupin kasusnya si A. Nah itu, pokoknya kalau di sosial media itu seperti itu, teman-teman. Nah ini narasi sosial, mungkin teman udah paham lah ya. Gak usah gue ini juga tahu lah. Intinya adalah kita harus tahu nih narasi. Kenapa gue bilang tadi harus netral? Kalau kita salah berpihak, kita akan diserang oleh orang-orang yang memang gak suka dengan konten kita. Ya, apalagi sekarang banyak banget buzzer, ya. Teman-teman kalau nggak tahu buzzer itu orang yang bekerja itu untuk membuat videonya jadi ramai, itu namanya buzzer. Jadi kita tuh netral. Tujuannya untuk agar tidak diserang. Karena sosial media itu nggak ada batasan, teman-teman. Ingat, sosial media itu tidak ada batasan apapun. Jadi kalau memang kita bikin kontennya begini, udah begini hasilnya, dan dampaknya itu bahkan ke kita juga gitu. Jadi kita tuh harus netral. Kalau nggak netral, tujuannya seperti tadi yang gue terangkan, kita akan diserang oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ambil kesempatan.
kesempatan untuk berkolaborasi, kesempatan dalam menghadapi suatu narasi. Tadi gue terangkan, ya, sebelumnya gue terangkan dulu yang narasi ini. Jadi kalau kita mau mengambil kesempatan, kita membaca narasi, kita masuk, ya, misalnya nih ada kasus, ya, ada kasus yang mau ditenggelamin, terus muncul video yang lagi viral baru, itu pasti ada kasus yang ditenggelamin. Yang tadi udah gue terangkan. Jadi dengan kondisi seperti ini, kita harus bisa mengambil kesempatan. Pasti kalau kita ambil kesempatan, itu pasti viral. Pokoknya kalau orang gitu, konten, itu harus tahu. Jadi orang itu kalau nggak ngambil kesempatan, dia bakal nge-stuck channelnya. Ya, jadi teman-teman yang gue pahami dari gue konten, itu kalau kita cuma diem, kita nggak ngambil sesuatu, kita nggak nembak, ya, kita nggak manfaatin momen, itu bakal lama. Emang bisa bang growth, bisa berkembang, tapi bakal lama banget. Tapi kalau kita tahu paham akan kondisi narasi, kita bakal cepet sekali. Tapi ya tetap turun cepet, tapi kita harus tahu nih, pokoknya kondisi-kondisi yang lagi rame, ya, kondisi-kondisi yang lagi panas-panasnya sosial media, kita harus masuk ke dalam dengan apa? Dengan tujuan satu, netral. Terus yang kedua, kita nggak boleh menjadi pemecah, ya. Jangan kita berpihak ke sini terus sini kita jelek-jelekin, nggak boleh, ya. Karena kalau kita cuma tujuan untuk menghujat sana sini, itu nggak boleh juga. Apakah akan viral videonya? Oke, video bakal viral, tapi kita kedepannya kita akan diancam sama orang-orang itu. Jadi kesimpulannya yang tadi gue terangkan, kita harus ambil kesempatan. Nah, yang kolaborasi ini, ya, yang tadi gue terangkan kolaborasi. Kalau untuk kolaborasi kita bekerjasama dengan YouTuber lain. Apalagi sekarang ada fitur kolaborasi video. Ya, nanti akan gue terangkan di video selanjutnya. Jadi kalau untuk kolaborasi ini tujuannya satu, branding kita, memperkuat branding. Kalau misalnya kita bikin kontennya cuman jelek gini, terus kita kolaborasi dengan orang-orang yang mungkin alatnya lebih lengkap, kita akan cepat naik branding kita. Jadi untuk kolaborasi ini kita nggak perlu remehkan, kita nggak perlu anggap aneh, kita nggak usah jelek-jelekin video orang, kita nggak usah ngejelek-jelekin akun orang, cukup kita manfaatkan untuk ajak kerjasama. Asalkan jelas, ya, kalau misalnya kita ajak kerjasamanya berpihak atau dia ingin menjatuhkan suatu pihak, jangan. Pokoknya kalau kita ingin kerjasama harus tahu dulu di tujuannya apa. Karena kalau kita bekerja sama dengan akun-akun atau orang-orang yang tadi yang ingin menjatuhkan seseorang, itu bahaya. Ujung-ujungnya akun kita bisa diblokir, akun kita bisa diserang dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah yang tadi gue terangkan, harus tahu dulu tujuannya apa dan orang yang akan kita ajak kerjasama seperti apa latar backgroundnya. Jangan berharap viral. Ingat loh, jangan dikira viral itu bagus teman-teman. Enggak. Orang videonya rame itu cuma sesaat. Jadi kita menganggap, wah, gue pengen viral nih, kayaknya enak ya kalau gue FYP. Oh iya enak, tapi gampang juga turun. Jadi mempertahankan itu dalam bermain algoritma itu gak gampang, ya. Kalau kita mau nih misalnya mau cepat viral videonya, bisa nggak bang? Bisa. Tadi gue terangin tuh, netral. Kita nggak usah netral. Apalagi kalau kita atau kalau misalnya ada berita yang lagi rame ribut si A dengan si B, terus kita berpihak ke A misalnya, itu pasti rame. Nah, kita jangan berpikir untuk viral. Viral itu cuma sesaat teman-teman. Jadi di sini yang mau gue terangkan adalah kita harus bisa growth secara bertahap. Ya, oke sih, gue tahu kalau grafik analisis itu nggak ada yang lurus begini, nggak, dia tuh naik turun. Ya, tapi adalah kita harus bertahap setiap harinya kita ada perkembangan. Bukan berarti kita meledak videonya, bukan. Kalau video kita meledak itu cuma sesaat dan mungkin kedepannya nggak bisa meledak lagi karena kontennya udah nggak rame. Nah, dengan cara bertahap kita sudah tahu kapan kita saatnya untuk viral, kapan kita saatnya untuk naik. Karena kalau kita nggak viral, kita lebih memahami cara kerja algoritma, cara kerja video kita untuk disebarkan oleh algoritma. Buat konten yang berdampak. Maksudnya, kita jangan upload video cuma joget-joget doang.
Kita bikin konten di YouTube cuman bla 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 doang. Enggak. Bikin konten yang fokus akan materinya. Jangan kebanyakan ngemis video subscribe. Dan jangan merugikan orang lain. Tadi gue terangin kita bikin video yang harus netral. Tujuannya untuk ini. Kalau kita bikin video yang nggak netral, itu berbahaya sekali teman-teman. Jadi kita harus tahu batasan dalam pembuatan sebuah konten. Jadi tadi, nah yang tadi gue terangkan adalah membuat konten yang berdampak. Kalau kita bikin konten yang dampak untuk masyarakat, untuk orang banyak, pasti orang bakal nyari. Karena gini, orang buka sosmed itu bukan karena nyari konten, tapi karena disajikan oleh algoritma. Ya, jadi kalau kita ngomong, orang ada yang bilang katanya, oh kita tuh harus bisa ya bikin video kita tuh dicari sama penonton. Enggak. Bukan penonton mencari video kita, tapi video kita yang mencari penonton. Lewat apa? Lewat thumbnail. Masuk ke thumbnail. Teman-teman kalau bikin thumbnail, ya ini gue geser dulu ke thumbnailnya, harus menarik. Nah, jadi thumbnail ini yang akan ditonton oleh penonton kita, yang akan dilihat sebelum dia mengklik video kita. Jadi, kalau kita mau bikin video yang bagus, kita mau memahami dan kita ingin menarik perhatian penonton, kita buat thumbnail yang bagus. Ya, kalau kita bikin thumbnail asal-asalan, kita bikin thumbnail udah sangat jadi enggak, jelek hasilnya. Jadi teman-teman harus paham bagaimana membuat dan menarik perhatian penonton dan akan berdampak. Pokoknya kalau kita bikin konten yang berdampak, itu pasti akan memiliki makna, ya, dan akan membangun emosional kepada penonton. Algoritma kejam. Ini nggak ada yang tahu teman-teman. Algoritma itu kejam sekali. Apalagi kita yang pemula deh. Yang gue terangin nih. Jadi kalau kita yang modal HP, ya, misalnya HP-nya HP murah ya. Kalau HP lo iPhone sih oke. Kalau masalah gini, kalau kita yang HP-nya murah, terus kualitas videonya nggak bagus-bagus banget, itu bakal tenggelam biasanya. Ya, jadi kalau kita HP-nya bagus, kameranya iPhone, mungkin itu bakal naik. Tapi apakah benar bang? Enggak, sebenarnya nggak terlalu benar, tapi ini hampir benar, tapi nggak terlalu kuat. Ya, jadi algoritma itu kejam. Kadang dalam waktu 1 hari kita bisa dapat video views 1000, terus tiba-tiba dalam besoknya lagi cuma setengah hari langsung turun ke 100. Pokoknya algoritma itu kejam. Teman-teman jangan anggap algoritma itu enak ya. Kita, wah gue pengen FYP nih pakai hashtag yang banyak, enggak. Kita kadang gini, kita bikin video sederhana, kita bikin video yang biasa aja nih, tapi bermakna, justru itu bisa meledak dibanding kadang kita udah niat, udah beli kamera mahal, udah nyewa studio, terus nggak meledak, videonya itu kejam. Pokoknya algoritma itu kejam, itu sistem yang kejam. Jadi teman-teman, apakah kita harus keluar dan kita harus menjelek-jelekan algoritma? Enggak. Kita masuk, kita pahami cara kerjanya, kita main di situ. Kalau kita udah main di situ, otomatis kita akan dapat uangnya, kita bisa menguasai panggungnya. Algoritma itu kayak panggung. Siapa yang hebat, dia yang menang. Ya, jadi bukan seberapa cepat dia viral, seberapa besar modal yang dipakai. Jadi seberapa dia paham. Jadi sebenarnya sistem kerja algoritma itu adalah bagaimana penonton itu menumbuhkan rasa emosional. Contoh, kita bikin konten kayak gini, edukasi, terus teman-teman terinspirasi ini mau jadi kayak seorang YouTuber. Nah, itu ada hubungan emosional. Jadi kita tuh harus paham hal-hal seperti itu. Kalau misalnya kita nggak paham, namanya emosional penonton, kita nggak tahu bagaimana membuat sebuah emosionalnya. Kayak kenapa intro di 30 detik pertama itu harus membangun atau menarik perhatian. Ini di YouTube ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita nggak bisa membangun 30 detik pertama, penonton udah skip, udah kita nggak bakal bisa maju lagi. Dan channel kita mungkin bakal menurun untuk performanya. Waktu adalah emas. Dalam dunia konten kreator, waktu itu adalah sebuah investasi. Jadi kalau konten itu kayak investasi teman-teman. Kita bangun sebuah branding di YouTube, di sosial media, terus orang mengenal kita lewat video-video yang kita bagikan, dan dia akan terinspirasi oleh kisah kita. Nah, itu
yang gue sebut waktu adalah emas dalam dunia kreator. Kenapa? Karena dalam dunia kreator kita nggak mungkin bisa dapat uang dengan cepat, nggak bisa teman-teman. Jadi kita tuh harus terus ya, kita terus kita lama-lamain, kita berjalan misalnya dalam waktu lama itu baru kita bisa. Karena gini loh, teman-teman baca aja deh ya, di YouTube kalau kita nyari video itu pasti yang muncul yang setahun, yang 2 tahun, bahkan yang 5 tahun. Jarang tuh yang seminggu nggak ada. Itu buktinya ada loh. Cuma teman-teman searching deh cara membuat bakso yang muncul yang 2 tahun. Terus yang video paling banyak. Otomatis apa? Otomatis itu aja paling lama muncul. Jadi gue bilang waktu adalah emas dalam dunia kreator, maksudnya itu. Jadi seberapa lama video kita diupload, seberapa banyaknya kita mengumpulkan sebuah views, itu yang dinilai oleh YouTube. Bukan seberapa barunya video kita. Justru video-video baru nih teman-teman, gue ngupload video kayak gini nih, belum tentu ini ditonton sekarang, sepi pasti. Ya, terus video gue yang lama tuh pasti rame. Kenapa? Karena orang baru ngeh, orang baru tahu. Ya, jadi teman-teman hal-hal seperti ini harus teman-teman tahu. Dan yang terakhir sebagai closing adalah YouTube itu bukan penghasilan utama. Teman-teman yang mungkin kerja, pengen fokus konten, terus dapat duit dari YouTube, jangan berharap cepet. Tadi gue terangin, kalau mau konten atau pengen punya penghasilan dari YouTube, kita itu harus tetap bekerja. Nanti uang itu kita buat modal lagi, beli kamera, beli laptop. Karena kalau jadi YouTuber itu itu gede banget pengeluaran teman-teman. Gini loh, kalau teman-teman berani, kita misalnya bayar 10 juta nih untuk beli kamera doang. Belum beli memorinya, belum beli lensanya, itu gede. Jadi jangan dibilang dunia kreator tuh murah bang, cuma pakai HP, enggak. Ya iya sih bener pakai HP, tapi kalau kita mau upgrade, kan kita nggak mungkin kan konten 10 tahun terus pakai Android terus, enggak. Kita pengen beli kamera, kita pengen beli iPhone gitu loh. Jadi teman-teman kalau punya pekerjaan tetap jangan keluar, karena dunia kreator, dunia YouTube itu nggak setahun terus tiba-tiba dapat gaji 5 juta tuh enggak. Kalau kita melihat orang yang udah sukses nih di konten, itu udah lama biasanya. Dia udah 5 tahun, dia udah 10 tahun, dia udah 8 tahun, baru dapat penghasilan gede, baru dapat uang yang banyak. Jadi, kita sebagai kreator yang baru mulai, kita harus tahu nih kapan kita waktunya untuk fokus di YouTube, kapan kita tetap untuk bekerja. Oke teman-teman, itu adalah ilmu yang gue bagikan. Semoga dengan adanya ilmu ini, kita menjadikan sebuah ini refleksi. Jangan menganggap YouTube itu enak, jadi YouTuber itu enak. Enggak. Semuanya ada plus minusnya, semua ada hal-hal yang harus kita lakuin untuk kedepannya agar kita bisa tetap bertahan. Sekian dan terima kasih.